Kembali lagi dengan MJ News Channel. Yang akan kita bahas kali ini, sudah benarkah penanganan COVID-19 di Kabupaten Karawang? Sudah tepatkah penggunaan anggaran dari COVID-19? Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bareng Kang Asep Agustian. Kabupaten Karawang di Jawa Barat ini cukup buruk penanganan COVID-19, betul ya Kang? Bisa betul, tidak bisa tidak. Ya. Pengelolaan anggaran dari COVID-19 oleh Kabupaten Karawang ini, menurut Kang Asep sudah tepat atau tidak? Baik, terima kasih kepada seluruh tim. Dan maka ada pertanyaan tadi yang disampaikan, sudah benarkah penanganan COVID di Kabupaten Karawang? Iya. Kan seperti itu ya? Iya. Maka saya katakan, saya menyatakan memang beda dengan yang lain, ya belum benar. Kenapa saya katakan belum benar maupun belum baik? Kalaupun memang itu sudah benar, tidak mungkin Ridwan Kamil langsung memvonis dan dibuat malu Kabupaten Karawang bahwa penanganannya tidak baik. Baik dan luwes serta bijak, masa sampai punya hutang. Tatkala punya hutang berteriak, tatkala menikmati uang yang lainnya, ya. Artinya tanda kutip. Iya. Ada dugaan bahwa uang cashback saja jadi masalah. Kata berita, ya kan? Ya. Itu masalah. Sampai sekarang pun belum ada persoalan, belum ada yang seperti apa, endingnya mau seperti apa. Ini yang saya sebut kecilkan ini buat para pemirsa yang menonton, ya, bahwa Karawang ini buruk penanganan COVID. Terlepas Bupati serta jajarannya mau suka mau tidak dengan saya nyatakan memang buruk. Iya. Kalaupun memang itu tidak buruk, ya tidak akan ada berita. Iya. Ini adalah penanganannya adalah untuk semua halayak masyarakat di Kabupaten Karawang, Iya. khususnya untuk masalah penanganan COVID. Ya kan? Iya. Kenapa sih sampai punya hutang 10.700.000.000? Ada apa dengan semua ini? Yang sebentar-sebentar dana direpusing, sebentar-bentar dialihkan buat COVID. Iya. Berapa banyak uang COVID yang sudah terkumpulkan? Betul. Saya bertanya berapa banyak, berapa puluh miliar yang sudah terkumpulkan. Lalu kenapa jadi punya hutang? Ada apa ini? Sementara APBD-nya saja di Kabupaten Karawang itu tertinggi dari Kabupaten Purwakarta. Ya kan? Ya. Nah, baru saya bandingkan dengan Purwakarta, saya bandingkan lagi dengan Subang. Berapa APBD Kabupaten Karawang? 4,5 T. Masa punya hutang? Ya. Untuk anggaran sebesar itu, menurut Kang Asep, untuk transparansi anggaran, penggunaan anggaran khusus untuk COVID ini sudah benar atau bahkan tidak transparan Kabupaten Karawang? Kan tadi saya bilang, kenapa sih dengan APBD yang 4,5 T ini kok jadi punya hutang sampai 10,7 M? Saya bayar pajak. Betul. Nah, kegunaannya itu adalah diakumulasikan dari keseluruhan itu pada pendapatan itu, maka menjadi jumlah 4,5 T. Kalaupun memang itu dana anggaran habis, katanya dipakai alihkan untuk jalan. Pertanyaan saya, jalan mana yang sudah benar? Nah. Oke, yang pertama. Kalaupun kepada infrastruktur yang mana yang sudah dibenarkan? Banjir, jelas. Kan gitu. Ada penanganannya lagi? Nggak ada. Lalu kemana ini duit? Maka saya bertanya dong, boleh saya bertanya selaku masyarakat. Betul. Apa sih kerjanya ini yang sudah dilakukan? Atau kan Pak ataukah gitu kan? Iya. Para OPD ini ngadalin bupati, ngebohongin bupati. Iya. Yang konon jawabannya asal ibu senang. Iya. Atau biasa disebut AIS. Iya. Asal ibu senang laporannya, oh beres bu, oh tertangani bu. Nah, lagi-lagi kenapa bupati yang tercoreng? Bukan siapa-siapa, OPD-nya tidak akan, Iya. tidak akan merasa salah. Nah, pasti pemimpin Nah, ya kan? Karena itu adalah pemimpin. Tidak akan mungkin yang pada akhirnya malu. Pada akhirnya malu bupatinya. Iya. Maka tadi saya bilang, saya jangan banding-bandingkan dengan kabupaten mana-mana gitu ya. kan ya. Saya mohon maaf Ya. saya hanya khususnya di Kabupaten Karawang, mau sampai kapan COVID ini bisa selesai atau menjadi terminimum. Kenapa saya begitu menggebu-gebu dan marah mendengar 10 miliar hutang yang belum dibayarkan dengan alasan buat COVID. Nah, laporan COVID saja
penggunaan anggarannya tidak ada kok. Tidak ada transparansinya. Janganlah berteriak-teriak hutang. Malu. Kita punya anggaran itu adalah 4,5 T. Kenapa harus berteriak? Jangan dipakai alibi adalah untuk perbaikan jalan. Pertanyaan saya tadi, saya perdalam pertanyaan itu. Jalan mana yang sudah dibenerin? Bangunan mana yang sudah diperbaiki? Ya kan? Iya. Berikan itu secara terang benderang terhadap masyarakat. Kalau memang itu tidak mau untuk selalu ada berita. Ya kan? Iya. Bereskan dulu yang konon katanya tidak terbukti, tidak ada cashback. Ya kan? Iya. So, rapikan dulu. Wujudkan kalau kata bahasa hukum itu bahwa tidak bisa dapat dilanjutkan karena memang toh arenanya adalah tidak masuk kategori masuk kepada hukumnya. Nah, jangan kita di sini untuk mencari sebuah pembenaran. Saya cuma hanya menginginkan adalah menginginkan sebuah kebenaran yang amat hakiki. Iya. Biar tuh masyarakat itu tahu gitu lah. Tidak serta merta bahwa masyarakat ini bodoh, buta dan tuli. Betul. Ya, saya tidak seperti itu. Iya. Saya ingin ada transparansi. Kang, balik lagi ke tadi penyimpangan dana. Apakah penyimpangan dana oleh Kabupaten Karawang ini perlu ditangani oleh kejaksaan atau bahkan kejaksaannya dinilainya lumpuh, lambat gitu dalam penanganan penyimpangan dana anggaran COVID-19 ini? Sebetulnya gini ya. Arena para APH ini, Ya. aparatur penegak hukum ini, saya bicara seperti ini adalah bukan saya adalah orang yang paling bersih. Saya hanya orang-orang biasa saja, tapi karena menginginkan saya bising lah ngedengarnya, bising lah ngeliatnya, risih gitu ngeliatnya gitu kan. Karena kenapa saya katakan risih? Lagi-lagi Pemkab Karawang, lagi-lagi Kabupaten Karawang, kan begitu. Iya. Jadi harus seperti apakah ini? Kalau memang toh para pejabatnya nggak mau dikritik, ya kerjanya yang benar, kan gitu. Iya. Kalau memang toh nggak mau dikritik ya sudah, kan gitu. Nggak usah jadi pejabat. Kalau ingin memang toh ingin kaya, nggak usah jadi PNS, jadi swasta sana, kan gitu. Makanya saya tadi garis bawahi, berapa jumlah anggaran? Jangan tanya sama saya. Iya. Laporannya pun tidak ada, ya kan? Betul. Semua anggaran sudah dipangkas untuk ini. Kenapa jadi minus? Saya minta pada kejaksaan, ketika memang toh ada keminusan ini, ada apa dengan uang COVID ini? Benarkah memang toh Karawang punya hutang 10,7 miliar? Semua, ya kan? Iya. Ya saya kan bacanya kan dari kan karena dengan ada berita gitu ya, saya marah dong. Iya. Kan gitu, saya peduli dengan Karawang gitu loh. Betul. Jangan gara-gara saya berkomentar saya dianggap yang terok gitu kan gitu. Saya dianggap yang segala-galanya. Ya kalau memang saya nggak boleh komentar, ya sudah beresin gitu loh. Terakhir kan, pesan untuk Kabupaten Karawang terkait penanganan COVID ini. Karena kita sudah tahu nih punya hutangnya 10 miliar, ya kan? Terus nanti di salah satu masyarakat ada yang kena COVID, nggak ada yang bayar. Lalu siapa yang mau menjamin? Kan masyarakat sendiri yang rugi. Jangan disamakan dengan para pejabat, gitu kan ya. Nah, kepada pemerintahan yang dalam hal ini kepada Bu Sarika, cobalah Bu, gitu kan ya. Tanya yang betul, tanya yang serius, bener nggak nih? Kan itu yang pernah hamil kena COVID. Cobalah dicek dengan baik. Dinkesnya sudah dibayarin belum tuh para tenaga kesehatannya, hotelnya tanya dengan baik sudah belum dibayar, obatnya benar enggak gitu kan ya. Juga kepada vaksin janganlah didahulukan tuh tentang pejabat lah benar yang punya gaji alat perangkat negara ataupun para PNS. Lalu masyarakat yang lain butuh nggak sih dengan vaksin ya? Kalau kira-kira nggak butuh ya udahlah tutup aja, nggak usah ada vaksin kan gitu. Jangan dipilih-pilih lah, semuanya juga sama ingin divaksin. Tidak ada sebuah permohonan saya misalnya memohon ingin divaksin, nggak ada. Catatan itu semua ada Bu, di Capil masyarakat Karawang bisa didahulukan itu kan ada. Jangan pada saat butuh suaranya saja deh. Ya kan, ketika butuh suara di dapil 1, 2 sampai dengan 6
itu ada tempatnya. Kecamatan ada 30 kecamatan, fungsikanlah itu, kan gitu. Vaksinlah di sana. Kenapa sih mesti harus datang berbondong-bondong ke Pemda? Kan kenapa sih harus saya membuat permohonan untuk supaya saya bisa dapat divaksin? Untuk apa? Jadi kepada teman-teman para karangan wartawan yang sudah divaksin, jangan mempunyai pemikiran bahwa saya pengen divaksin. Alhamdulillah saya emang nggak divaksin juga, nggak apa-apalah, mudah-mudahan insya Allah sehat gitu ya. Toh ada yang sudah divaksin juga bisa kena COVID kan. Jadi buat Bu Selika, saya berharap ibu itu bukan arena untuk bekerja 100 hari. Udah nggak zaman lagi ibu 100 hari, ibu itu melanjutkan PR-PR yang belum selesai. Nah, itulah janji ibu gitu kan. Selesaikanlah dengan baik, bukan ini mah tambah maju tapi tambah mundur. Saya Bu mengkritik ibu itu karena memang toh sayang dengan Karawang, ya kan gitu. Ibu jadi orang Karawang yang UNK dituinkan kan bukan, majukan ke Karawang itu dengan baik dan benar. Saya tidak akan berkomentar tatkala memang toh pemerintahan ini sudah lebih baik, tapi sejak dilantiknya sampai dengan saat sekarang malah mendengar hutang kok jadi hutang, malah ibu berteriak ada hutang. Nah ini loh yang membuat saya kecewa gitu kan. Nah itu saja. Jadi ya saya meminta atas dasar kritikan ini mudah-mudahan Ibu Bupati bisa mendengar. Saya bukan benci terhadap Bupati, tapi saya ingin Karawang itu yang lebih baik. Terima kasih. Pemirsa, penanganan COVID-19 di Kabupaten Karawang memang dinilai masih buruk. Tetapi mudah-mudahan dengan hadirnya kritikan-kritikan terutama dari beberapa masyarakat ataupun perwakilan-perwakilan dari pakar hukum atau advokat seperti Kang Asep menjadikan Kabupaten Karawang lebih baik, terlepas dari penyimpangan anggaran, sudah tepatkah penggunaan anggaran, atau sabar hutang 10 miliar tersebut betul atau tidak, kita tidak bisa mengetahui. Seperti yang tadi Kang Asep sebutkan, bahwa laporan pertanggungjawabannya itu tidak ada sama sekali. Jadi ada apa dengan Kabupaten Karawang? Silakan Anda yang menyimpulkan selaku masyarakat Kabupaten Karawang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di MJ News Talk Show berikutnya.